Selamat datang kembali di channel perjalanan wisata kami, Travel of Mind. Perjalanan kali ini mengunjungi 4 negara Balkan, yaitu Yunani, Albania, Kosovo, dan Makedonia Utara. Balkan adalah sebuah semenanjung Eropa sebelah tenggara. Kata Balkan berasal dari bahasa Turki yang berarti bentangan pegunungan berhutan. Awalnya, istilah Balkan mengacu pada pegunungan Balkan di Bulgaria, tetapi akhirnya digunakan untuk menyebut semua negara dan wilayah di semenanjung Balkan di Eropa Tenggara. Berikut 12 negara yang umum dimasukkan ke dalam wilayah Balkan: Slovenia, Kroasia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Romania, Bulgaria, Yunani, Albania, Kosovo, Makedonia Utara, dan Turki Eropa. Perjalanan diawali dari Bandara Soekarno-Hatta untuk penerbangan menuju Istanbul selama 12 jam. Penerbangan kali ini menggunakan maskapai Turkish Airlines. Kami transit cukup lama di Istanbul Airport, lebih dari 6 jam, akibat dari penerbangan dari Jakarta yang mengalami keterlambatan lebih dari 1 jam, sehingga tidak dapat mengejar pesawat sesuai dengan rencana semula yang hanya transit 1,5 jam saja. Penerbangan selanjutnya menuju Athena ditempuh selama 1,5 jam saja. Setelah sedikit beristirahat dan sarapan di hotel, perjalanan diteruskan menuju Meteora yang terletak 345 km barat laut kota Athena dan ditempuh dalam waktu 4 jam. Negara Yunani berbatasan dengan Albania, Makedonia Utara, Bulgaria, dan Turki, serta memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 13.000 km. Salah satu yang terpanjang di dunia, yang terkenal dengan keindahannya yang memukau. Yunani adalah sebuah negara di Eropa Tenggara yang memiliki warisan sejarah yang sangat kaya dan pengaruh besar dalam perkembangan peradaban Barat. Yunani adalah tempat lahirnya demokrasi, filsafat Barat, olimpiade, sastra Barat, historiografi, ilmu politik, ilmu pengetahuan, dan matematika Barat, serta drama Barat termasuk tragedi dan komedi. Jumlah penduduk Yunani sekitar 10 juta jiwa. Sebelum melihat keindahan Meteora, kami mampir ke kota Kalabaka untuk makan siang. Kebetulan di sana sedang diadakan acara kesenian tradisional.
Meteora, yang secara harfiah berarti tergantung di udara, merupakan sebentuk formasi batuan besar yang terletak di Yunani Tengah. Batuan raksasa ini mencapai ketinggian 400 meter dan menyajikan pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Meteora adalah salah satu kompleks biara ortodok timur terbesar yang paling penting di Yunani, kedua setelah Gunung Artos. Pada abad ke-15 terdapat sekitar 24 biara yang berdiri di kawasan Meteora. Namun saat ini hanya tersisa 6 biara saja yang masih aktif. Pada kesempatan kali ini kami akan mengunjungi 2 biara saja. Pada awalnya, akses menuju biara memang didesain sangat sulit, yang membutuhkan tangga panjang atau jaring besar yang digunakan untuk mengangkut orang dan mengangkut barang. Namun demikian, saat ini bangunan-bangunan di Meteora sudah dapat diakses dengan cukup mudah melalui jembatan atau jalan setapak yang jauh lebih dekat serta lebih aman. Untuk mencapai biara harus melalui jalur pejalan kaki menuruni bukit hingga ke kaki tebing, kemudian naik ke atas pilar batu, serta menaiki 145 anak tangga. Biara Tritunggal Maha Kudus ini dibangun pada tahun 1488 oleh seorang biarawan bernama Demetrios. Namun sumber-sumber mengungkap keberadaannya sudah ada sejak tahun 1362. Didedikasikan untuk Tritunggal Maha Kudus. Tiket masuk ke masing-masing biara adalah 3 euro. Di ujung lorong kanan terdapat Kapel Katolikon. Ini adalah gereja salib kecil berkolom 2 dengan kubah tunggal. Di sebelah barat laut kompleks bangunan biara, di belakang gereja, pengunjung tiba di titik tertinggi. Dari sini, pengunjung dapat menikmati pemandangan langka biara-biara lain dan batu-batu Meteora yang menawan. Terlihat biara Saint Stephen yang letaknya cukup dekat dengan biara ini. Biara Saint Stephen sejauh ini merupakan biara yang paling mudah diakses, dengan cukup menyeberangi jembatan kecil untuk mencapai pintu masuknya. Biara ini ideal bagi pengunjung dengan masalah mobilitas yang tidak dapat menggunakan anak tangga, tetapi ingin merasakan pengalaman nyata di Biara Meteora, sehingga biara ini paling ramai dikunjungi wisatawan. Setelah melihat-lihat kemegahan Meteora dengan biara-biara yang menakjubkan, kami kembali ke kota Kalambaka untuk membeli souvenir, dan diteruskan ke kota Ioannina untuk beristirahat. Hotel Essen tempat kami menginap ini bernuansa pop art dengan sentuhan mewah penuh warna, dengan kamar yang cukup luas, sehingga menjadi hotel favorit kami selama di Balkan. Ioannina, ibu kota wilayah Epirus, adalah salah satu kota terindah di Yunani. Kota ini terletak di tengah dataran, dikelilingi oleh pegunungan dengan keindahan alam yang melimpah. Pusat kota tua yang bersejarah terperangkap di dalam tembok kastilnya, sedang kota modernnya menyebar di sepanjang danau Pamfotis. Ioannina diberkahi dengan kekayaan sejarah dan legenda yang berkembang pesat sepanjang masa, menjadi pusat keuangan dan budaya yang penting. Kota metropolitan pengetahuan yang legendaris, yang terkenal sejak zaman Kekaisaran Bizantium yang agung.
Danau Pamfotis merupakan salah satu daya tarik utama Ioannina. Danau ini terletak di tengah kota dan memberikan pemandangan yang sangat indah. Wisatawan dapat menikmati keindahan danau ini dengan berjalan-jalan di sekitar tepi danau atau menyeberang dengan perahu motor untuk mengunjungi pulau kecil di tengah danau. Untuk sekali penyeberangan dikenakan biaya sebesar 3 euro. Pulau Nisi adalah salah satu tujuan wisata alam yang populer di Danau Pamfotis. Pulau ini dikenal karena keindahan alamnya yang cantik dan damai. Di sini juga terdapat Museum Alipasa yang kecil namun menarik. Alipasa adalah salah satu pemimpin yang paling menonjol. Setelah dinyatakan sebagai pemberontak pada tahun 1820, ia ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1822. Kami kembali ke kota Ioannina untuk makan siang di salah satu kafe di tepi danau. Di sepanjang tepi danau terdapat banyak kafe yang cukup ramai, namun menunya kurang variasi. Rata-rata menjual makanan yang serupa. Selanjutnya, kami meneruskan perjalanan ke Albania. Setelah melalui border di sisi Yunani dan sisi Albania, perjalanan dilanjutkan menuju kota Gjirokastër. Gjirokastër terletak di bagian selatan distrik Gjirokastër. Pada tahun 2005, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 30.000 jiwa saja. Kota ini terletak di sebuah lembah antara pegunungan Jere dan Drino pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Kota tuanya merupakan situs warisan dunia UNESCO. Kota ini merupakan tempat kelahiran mantan pemimpin komunis Albania, Enver Hoxha, dan penulis Ismail Kadare. Kastil Gjirokastër adalah sebuah benteng di Gjirokastër, Albania. Selama pemerintahan Ottoman, benteng ini secara historis dikenal sebagai Ergiri, sementara orang Yunani setempat menyebutnya sebagai Agrio Castro, nama yang juga digunakan untuk kastil ini. Kastil Gjirokastër terletak di ketinggian 336 meter. Tiket masuk ke kastil ini sebesar 4 euro. Kastil ini mendominasi kota dan menghadap ke rute yang penting secara strategis di sepanjang lembah sungai. Kastil ini terbuka untuk pengunjung dan berisi museum militer yang memamerkan artileri dan memorabilia perlawanan komunis yang direbut melawan penduduk Jerman, serta pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang direbut untuk memperingati perjuangan rezim komunis melawan kekuatan Barat. Kastil ini memiliki 5 menara dan rumah, Museum Gjirokastër yang baru, sebuah menara jam, panggung festival rakyat nasional, dan banyak tempat menarik lainnya. Penjara kastil digunakan secara luas oleh pemerintah Sok dan menampung tahanan politik selama rezim komunis. Kastil ini dilindungi oleh UNESCO.
Selanjutnya, kami mengunjungi pusat kota Gjirokastër. Kota ini terletak di bawah benteng Gjirokastër dengan kontur tanah berbukit sangat indah dipandang mata. Namun cukup merepotkan untuk aksesibilitasnya, terutama untuk kaum lansia. Pasar Lama adalah kawasan tertua di Gjirokastër, tempat sebagian besar kafe, restoran, dan kios souvenir berada saat ini. Persimpangan pusat distrik tersebut yang disebut oleh penduduk setempat sebagai Kava e Pazarit adalah tempat yang paling banyak difoto di kota ini. Hanya beberapa meter dari Kava berdiri Masjid Pasar yang dibangun pada tahun 1757. Dari 13 masjid asli di Gjirokastër, masjid ini adalah satu-satunya yang bertahan dari kampanye ateis rezim komunis. Setelah puas melihat pasar souvenir unik di Gjirokastër, kami menuju hotel untuk beristirahat. Saksikan perjalanan kami berikutnya di Kota Berat dan Tirana, Albania.